warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Selamat pagi mungkin waktu Johannesburg dan juga selamat sore untuk Bapak Ibu yang ada di Indonesia. Kali ini kita kehadiran tamu yang istimewa luar biasa, yaitu Pak Dubes untuk Afrika Selatan, Pak Salman Al-Farisi. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ya, Bapak posisi katanya sedang di Indonesia, Pak ya? Iya, posisi masih karantina ini, Pak. Oh iya Pak. Mudah-mudahan sehat-sehat terus ya Pak ya. Amin, amin, Ya, alhamdulillah. ya baik. Walaupun sedang karantina, Alhamdulillah Pak Salman memberikan waktu dan kesempatan kepada kami-kami ini untuk bisa mendapatkan informasi tentang seputar Afrika Selatan dan tentunya hal-hal menarik lainnya. Kemudian yang kedua, saya juga ucapkan selamat pagi kepada Ibu Anggun. Pagi, Pak. Pagi Ibu ya. Masih harus bermasker ya Bu di sana di dalam kantor? Betul. Ya Bu, nggak apa-apa. Ya, kalau di Johannesburg saat ini kan jam 10 ya, berarti Ibu masih baru aktivitas di kantor. Di Afrika sendiri mungkin sedikit Bu, waktu jam kerja biasanya dari jam berapa sampai jam berapa Bu? Kalau kami di sini dari jam 9 sampai jam 4, Pak, Jam 9. mengikuti kantor dari KBRI juga, Pak. Karena di sini masih lockdown juga. Masih lockdown ya, Bu ya. Tingkat ini Bu di Afrika bagaimana sepintas Bu terkait COVID ini tingkat ini? Untuk saat ini masih kita memasuki gelombang ketiga, Pak, kalau di Afrika Selatan. Jadi mulai meningkat lagi COVID-nya, cuman di masih level 1. Mudah-mudahan tidak ditingkatkan level lockdown-nya. Ya, amin Bu. Mudah-mudahan segera pandemi segera berakhir ya Bu ya. Baik, karena ini waktu sudah juga beranjak dari jam 3 lebih, mungkin pertama-tama kami perkenalkan dulu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Perkenalkan nama saya Titan, saya dari sekolahaekspor.com, dan juga di sini ada rekan saya Pak Roni. Beliau selain eksportir juga salah satu mentor di sekolahaekspor.com. Nah, kami mendirikan sekolahaekspor.com ini tujuannya adalah untuk bagaimana bisa membantu para UKM dan pebisnis untuk bisa naik kelas tentunya menjadi eksportir. Nah, visi kami bisa menciptakan 1000 eksportir baru gitu ya Pak Salman dan Ibu Anggun. Nah, basic kami alhamdulillah saya pribadi di dunia ekspor impor sejak tahun 1997 sampai sekarang, dan juga saya mentor juga pembina di beberapa UKM, dan alhamdulillah saya bersama Pak Roni akhirnya memiliki tekad untuk membantu banyak lagi UKM bisa ekspor, yaitu dengan mendirikan sekolah ekspor. Kurang lebih itu perkenalannya Pak Salman dan Ibu Anggun. Kami berharap apa yang kami dapatkan, apa yang kami dulu peroleh, atau misalnya katakanlah pengalaman, jam terbang, ini ingin kami berbagi kepada teman-teman UKM atau pebisnis baru lainnya. Sehingga para UKM atau pebisnis baru lainnya yang ingin terjun di dunia ekspor sudah lebih siap lagi, lebih matang lagi. Berbeda dengan kami yang dulu mungkin dari periode tahun 90-an dengan periode tahun 2000 ke atas itu sangat berbeda sekali polanya ya Bu ya. Jadi dulu dunia internet bahkan seperti ini sangat susah sekali. Dulu saya mencari buyer itu modalnya hanya telepon atau fax ya. Itu sudah paling mewah. Atau enggak kita ikut pameran di luar negeri, kurang lebih seperti itu. Dengan adanya hal-hal teknologi, perkembangan digital, nah ini tentunya lebih memudahkan lagi buat para calon eksportir UKM. Ya bisa seperti ini akhirnya. Bisa kita mendapatkan informasi, ya bisa mendapatkan sesuatu
masukan atau peluang atau apapun hanya melalui media online. Nah, saat ini kami alhamdulillah diberikan waktu dan kesempatan oleh Duta Besar Indonesia yang berada di Afrika Selatan, dan alhamdulillah Pak Dubes berkenan, dan juga Ibu Anggun dari ITPC yang memang langsung membidani untuk masalah perdagangan di luar negeri ya, khususnya untuk di Afrika Selatan. Nah, dengan adanya hal-hal seperti ini, alhamdulillah semakin ke sini semakin terbuka peluang dan informasi. Nah, mungkin itu perkenalan dari kami dari Sekolah Ekspor, tujuannya untuk mengundang Bapak Dubes, Pak Salman, dan juga Ibu Anggun sebagai Kepala ITPC untuk memberikan informasi seluas-luasnya atau mungkin peluang apa yang kira-kira produk-produk Indonesia bisa diserap di negara Afrika Selatan. Itu saja Bu Anggun dan Pak Salman. Mangga kami persilahkan. Siapa dulu nih? Boleh. Saya. Silakan Pak Dubes. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Bu Anggun, dan tentu saja para peserta pada hari ini. Terima kasih, tentu saja ini sebuah kehormatan bagi saya untuk diundang pada kesempatan kali ini untuk sharing mengenai apa yang bisa dilakukan dalam rangka memasuki pasar di Afrika Sub-Sahara. Bukan saja saya kira pasar Afrika Selatan, tapi saya kira pasar Afrika Sub-Sahara pada umumnya. Tentu kami sangat senang sekali bahwa UMKM meningkatkan terus semangatnya dalam rangka masuk dalam mainstream pasar global, bukan saja pasar lokal tapi juga pasar global. Saya kira memang COVID ini memberi hikmah yang luar biasa untuk bagi UMKM bangkit lebih kuat lagi, dan ini tentu saja berbeda dengan ketika krisis moneter dan ekonomi pada tahun akhir tahun 90-an yang menjadikan UMKM menjadi backbone bagi pertumbuhan ekonomi saat itu, tapi pada krisis yang terjadi akibat pandemi ini, UMKM juga merasakan dampaknya yang luar biasa. Tapi kebangkitan UMKM dan semangat besar untuk bangkit mengisi berbagai peluang ekonomi yang ada ini, saya kira patut dihargai, dan kami yang di perwakilan tentu saja juga sangat senang untuk menjadi bagian dalam rangka memasuki pasar di negara-negara yang menjadi tugas kami terakreditasi. Dengan penekanan pada aspek pemberdayaan usaha kecil, saya kira model kemitraan antara UMKM di Indonesia dengan mitra usahanya di negara-negara akreditasi menjadi sangat penting untuk kita lakukan. Mengenal Afrika, saya kira tidak saja Afrika Selatan, tapi juga Afrika pada umumnya. Saya kira kita perlu melihatnya sebagai sebuah benua yang sebetulnya kita berhubungan tidak saat ini saja, bukan sesuatu yang baru bagi Indonesia terutama. Sejak abad 17 sebetulnya Indonesia sudah menjejakkan kakinya, bangsa Indonesia ini sudah menjejakkan kakinya di negeri-negeri Afrika, terutama Afrika Selatan ketika itu, karena sebagian besar banyak sekali ulama Nusantara kita yang disingkirkan atau diasingkan ke Cape Town atau Tanjung Harapan ketika itu. Ada Syekh Yusuf, ada Tuan Guru dan sebagainya yang tentu saja itu membangun sejarah peradaban Afrika yang berasal dari
bersumber dari Indonesia ketika itu. Nah, lalu juga saya kira jasa politik dan diplomasi Indonesia juga sangat besar ketika pada tahun 1955 Indonesia menyelenggarakan konferensi Asia Afrika yang itu juga menginspirasi negara-negara di Afrika melakukan perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaannya, dan sebagian besar sekarang sudah, dan hampir semua, saya kira semua negara Afrika sekarang sudah memperoleh kemerdekaannya. 54 negara Afrika sekarang sudah memiliki kemerdekaannya, dan bahkan sekarang sudah beranjak ke level baru dengan melakukan berbagai macam kerjasama, termasuk yang terakhir telah disepakatinya dan setelah berlakunya African Continental Free Trade Agreement, yang tentu saja ini menjadi bagian yang penting yang harus menjadi pencermatan kita bersama, karena memang itu peluang yang sangat baik bagi kita. Ikon-ikon Indonesia juga sangat dikenal di Afrika, terutama batik umpamanya yang sekarang sudah menjadi pakaian kebanggaan bagi sebagian masyarakat Afrika di negara-negara Afrika Sub-Sahara, karena diperkenalkan oleh Nelson Mandela. Batik sekarang, baju kemeja batik sekarang juga disebut sebagai Madiba shirt atau bajunya Madiba, sebutan kehormatan bagi Presiden Mandela, dan itu juga sudah sangat populer di negara-negara di Afrika. Bahkan tahun kemarin kita juga melakukan upaya untuk memasarkan lebih luas batik dengan kita mempromosikan melalui lomba desain batik, bukan saja untuk laki-laki, tapi justru kita kemarin mengembangkannya desain batik untuk perempuan, karena di Afrika, terutama Afrika Selatan, melihat batik masih sebagai pakaian laki-laki. Nah, ini yang saya kira kita mencoba untuk menerobos melalui pengenalan batik pada konsep yang berbeda. Dan ini akan terus kita lakukan ke depan. Nah, di samping itu, di Afrika Selatan untuk utamanya, kita memiliki kurang lebih 1,2 juta penduduk yang merupakan keturunan Melayu, baik dari Indonesia maupun dari negeri-negeri rumpun Melayu. Yang ini saya kira menjadi niche market yang perlu kita garap lebih serius, ya, karena memiliki potensi untuk menjadi tujuan pasar kita. Nah, kesempatan tentu saja terbuka untuk kita melakukan penetrasi pasar di Afrika Selatan, terutama bagi UMKM. Afrika Selatan ini negara yang sebetulnya meskipun sekarang ekonominya agak tersendat, tapi sebetulnya termasuk negara yang cukup maju, infrastrukturnya sangat bagus, hampir di seluruh negara, basis ekonominya juga sangat besar, terutama untuk industri otomotif, industri pertambangan, dan industri pertanian cukup maju. Bahkan Afrika Selatan ini menjadi hub perekonomian bagi negara-negara Afrika Sub-Sahara atau negara-negara Afrika Timur dan negara-negara Afrika bagian selatan. Nah, ini yang penting untuk kita ketahui bersama. Pemerintahannya juga relatif stabil, meskipun negara demokrasi tentu saja juga memiliki berbagai dinamika yang tentu saja ini wajar dihadapi, seperti juga di Indonesia. Saya kira gejolak politik hampir setiap hari berlangsung, namun tentu saja tingkat stabilitasnya juga bisa terjaga dengan cukup baik. Akses ke jaringan pasar internasional juga menjadi sangat baik, seperti saya katakan, Afrika Selatan ini menjadi hub, sehingga teman-teman di Johannesburg seperti Ibu Anggun dan teman-teman itu kadang-kadang juga bertemu tidak saja kepada para bisnismen dari Afrika Selatan,
tapi juga beberapa bisnismen dari negara-negara Afrika yang lain juga menemui dan mencoba mencari peluang kerjasama dalam rangka pemasaran ataupun menjadi supplier untuk produk-produk yang mereka inginkan. Nah, ini saya kira penting untuk kita sadari bersama karena Afrika Selatan merupakan hub perekonomian dan karena juga merupakan hub dari transportasi udara dan tentu saja juga laut. Nah, di samping itu Afrika Selatan dan tentu saja negara-negara Afrika yang lain masih mendapatkan fasilitas-fasilitas karena mereka sebagian besar adalah negara-negara terbelakang, sehingga mereka masih mendapat fasilitas perdagangan dari Amerika Serikat dan dari negara-negara Eropa. Dan ini menjadi peluang yang luar biasa. Bahkan perusahaan-perusahaan otomotif di Eropa dan Jepang dan Korea sekarang juga menjadikan Afrika Selatan juga menjadi salah satu basis industri mereka untuk ekspor produk-produk otomotif ke negara-negara Eropa dan negara di Amerika. Nah, kita produk kita, otomotif kita seperti Avanza juga cukup populer di sini karena basisnya masih ada di kita. Meskipun basis Toyota di sini cukup besar. Nah, ini yang penting juga kita lakukan, kita sadari bahwa karena berbagai fasilitas itu penting untuk kita juga berpikir tidak saja kita berdagang dengan Afrika Selatan, tapi juga ada harus kita pikirkan kerjasama investasi yang bisa menjadikan Afrika sebagai country origin untuk kita bisa memanfaatkan berbagai kemudahan tarif baik di Afrika sendiri maupun ke negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Nah, Afrika Selatan juga kaya dengan sumber daya alam. Hampir semua produk-produk tambang yang sangat populer dan sangat dibutuhkan ada emas, berlian, biji besi dan sebagainya diproduksi di Afrika Selatan. Bahkan kita juga mengimpor cukup besar iron ore dari Afrika Selatan. Seperti tadi saya singgung, jaringan infrastrukturnya juga sangat bagus, teknologinya cukup maju dan ini juga menjadi peluang kerjasama yang baik. Sistem perbankan juga sudah cukup berkembang, bahkan sekarang sudah melakukan berbagai macam digital banking yang semakin hari semakin dikembangkan lebih lanjut. Itu mengenai berbagai macam peluang yang ada di Afrika Selatan. Tapi tentu saja juga tidak luput dari berbagai macam tantangan yang sekarang kita hadapi di Afrika Selatan. Pertama tentu saja situasi ekonomi kekinian. Jadi ekonominya memang di Afrika Selatan sekarang sedang merosot sejak sebelum pandemi sebetulnya. Secara teknis sebetulnya 2 tahun sebelum pandemi Afrika Selatan sudah mengalami technical recession karena dua bahkan 3 kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya negatif, sehingga disebut sebagai technically secara teknis sudah resesi. Namun beberapa prediksi akhir-akhir ini kemungkinan tahun ini akan tumbuh lebih baik, tidak lagi negatif, akan ada pertumbuhan karena memang sebelumnya cukup terpuruk dan mudah-mudahan akan ada pertumbuhan sekitar 3,2 atau lebih, dan ini sesuai dengan prediksi IMF. Namun tingkat pengangguran masih sangat tinggi, 32% dari penduduk sekitar 60 juta. Sebetulnya sangat besar sekali, dan ini tentu saja juga
akan mengakibatkan kepada sosial ekonomi pressure yang tidak kecil tentu saja bagi Afrika Selatan. Dan juga tentu saja ada ancaman terjadinya debt trap karena memang tingkat hutangnya dibandingkan dengan PDB-nya memang cukup besar. Tapi itu semua kita harapkan pada tahun ini sudah bisa meningkat sehingga ekspor kita bisa kita dorong kembali. Negara-negara sub-Sahara Afrika ini juga masuk kategori sebagai negara yang berisiko tinggi sehingga kadang-kadang memang tidak mudah untuk mendapatkan dukungan keuangan dari pihak ketiga. Tapi tentu saja bukan tidak mungkin banyak juga modal capital yang tersedia di Afrika Selatan ini belum sepenuhnya direinvestasikan karena memang mereka masih bersifat wait and see dengan perkembangan ekonomi ke depan. Yang lebih signifikan bagi kita sebetulnya pengenalan mengenai pasar Afrika ini juga bagi kita masih sangat terbatas. Di samping tentu saja bagi Afrika Selatan sendiri atau Afrika pada umumnya melihat Indonesia juga masih sangat terbatas. Mereka melihat Indonesia sebagai hero di masa lalu, tapi mereka belum melihat sebetulnya kekuatan ekonomi kita yang real sekarang ini. Dan ini tentu saja menjadi tantangan bagi kita semua dan tentu saja bagi KBRI, bagi ITPC untuk kita mengenalkan lebih lanjut dan lebih dalam mengenai Indonesia. Ini yang tentu saja perlu kita atasi bersama-sama. Nah, di samping itu juga ada prosedur-prosedur yang lain yang menjadi tantangan kita, seperti lambatnya visa, ini yang selalu kita bahas dengan pihak Afrika Selatan, agar kita bisa mendapatkan berbagai macam kemudahan dalam rangka pengurusan visa, dan tentu saja juga dalam rangka kita menghadapi hambatan-hambatan yang lain seperti hambatan-hambatan tarif yang saat ini cukup besar sebetulnya diterapkan tidak saja kepada Indonesia tapi kepada negara-negara lain, karena memang mereka merasa bahwa negara-negara seperti Indonesia adalah menjadi bagian dari persaingan ekonomi yang cukup besar. Nah, mengenai small and medium enterprise, saya kira penting untuk kita atau UMKM ini penting bagi kita untuk selalu melakukan kerjasama dan pengenalan diri di pasar-pasar non tradisional seperti di Afrika Selatan. Kita KBRI tentu saja sangat terhormat untuk selalu membantu berbagai melalui berbagai kegiatan pameran maupun juga in-store promotion dan sebagainya yang itu sudah kita lakukan beberapa kali. Bahkan kita hampir setiap tahun kita mempunyai pasar Indonesia yang juga memperkenalkan produk-produk Indonesia di samping kita mengikuti beberapa pameran. Insya Allah pada tahun ini kita akan mengikuti beberapa pameran yang tentu saja ini nanti akan dijelaskan secara lebih jauh oleh Ibu Anggun. Kita juga tidak menutup kemungkinan untuk selalu melakukan fasilitasi dalam rangka pembicaraan business to business. Beberapa kali bahkan selama pandemi ini kita sudah melakukan business to business talk antara pebisnis Indonesia dan pebisnis Indonesia. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita membuka satu perusahaan joint venture antara Indonesia dengan Afrika Selatan, yang ini juga menjadi bagian pembinaan salah satu UMKM Afrika Selatan oleh salah satu perusahaan tekstil di Indonesia untuk memproduksi APD di Afrika Selatan. Dan saat ini perusahaan yang bersangkutan sedang
mencoba mengikuti tender untuk pengadaan APD di beberapa provinsi di Afrika Selatan. Kita tentu saja ingin ke depan lebih lanjut membantu pemasaran produk-produk Indonesia, termasuk produk-produk UMKM. Oleh karena itu, saya ingin mendorong teman-teman UMKM untuk lebih semangat memperkenalkan produk-produknya. Tentu saja tantangan ke depan tentu saja adalah pengenalan pasar. Afrika Selatan itu seperti apa dan negara-negara Afrika yang lain seperti apa. Dari sisi jumlah besaran pasarnya seperti apa, lalu juga aturan-aturan yang berlangsung seperti apa dan sebagainya. Ini hari ini salah satu bentuk dari kita untuk mengetahui Afrika Selatan dan potensi pasar yang ada di sana. Kita juga tentu saja harus melihat bagaimana daya belinya. Tentu saja kalau dalam 2 tahun terakhir ini daya beli mereka menerosot, kita berharap bahwa daya beli itu akan meningkat sesuai dengan dinamika pertumbuhan ekonomi yang ke depan diprediksi akan menguat. Lalu juga bagaimana kita juga menjadikan produk-produk kita kompetitif. Kompetitif di sini tentu saja banyak hal. Kita tidak harus memilih menawarkan produk baru. Mungkin kita sama-sama produk itu sudah ada di pasar Afrika Selatan, tapi kita memberikan alternatif yang lebih baik. Uniqueness-nya kita lebih murah mungkin dari sisi harga atau kualitas kita jauh lebih baik. Tentu saja ini yang menjadi bagian dari semangat kompetisi di pasar Afrika Selatan. Tidak jarang meskipun tarifnya tinggi, tapi produk kita masih kompetitif. Salah satunya mie instan kita, meskipun produk yang sama sudah ada di Afrika Selatan, tapi karena dan tarif untuk mie instan juga tidak kecil, tapi ternyata produk itu masih bisa kompetitif di Afrika Selatan, dan karena memang rasanya jauh lebih baik dibandingkan produk serupa di Afrika Selatan, maka produk kita cukup luas diminati, terutama selama pandemi ini justru ada peningkatan pembeli yang sangat besar. Dan selanjutnya juga saya kira penting untuk kita sadari adalah bagaimana kita melakukan kolaborasi, kemitraan dengan pihak-pihak di Afrika Selatan dan di negara-negara Afrika yang lain. Kami tentu saja sebagai KBRI dan ITBC tentu saja akan memfasilitasi dalam rangka upaya-upaya kemitraan itu tadi untuk pengembangan pasar yang lebih lanjut. Dari sisi bilateral, kami juga selalu melakukan berbagai konsultasi. Kita sedang menyiapkan konsultasi bilateral untuk yang kedua. Setelah tahun lalu kita memiliki konsultasi bilateral di Bali. Tahun ini kita ingin mendorong satu konsultasi bilateral juga, mungkin melalui virtual. Termasuk juga Joint Trade Committee juga ini sekarang sedang kita dorong lebih lanjut supaya kita bisa berkonsultasi yang lebih dalam lagi untuk meningkatkan kerjasama bilateral antara kedua negara. Lalu juga di tingkat multilateral kita juga lakukan berbagai langkah, termasuk dengan Africa Union, Uni Afrika, dengan lembaga-lembaga pembangunan di Uni Afrika, termasuk juga dengan SADC, dan kita masih selalu melakukan pendekatan dengan Southern African Custom Union untuk melakukan kerjasama yang lebih memudahkan, terutama dalam pengurangan tarif. Kita juga tentu saja menyambut gembira dengan adanya preferential tariff agreement antara Indonesia dengan Mozambik, yang ini tentu saja kalau kita jeli bisa kita manfaatkan, menjadikan Mozambik juga sebagian dari hub
untuk pasar untuk produk-produk pengolahan produk-produk Indonesia yang dipasarkan di Afrika bagian selatan. Pendekatan-pendekatan tentu saja juga kita lakukan di berbagai lini, termasuk kita juga menunjuk konsul kehormatan di Durban untuk lebih mendekati berbagai pihak di bidang kerjasama ekonomi. Saya kira beberapa hal secara umum yang bisa saya lakukan sekedar untuk membuka diskusi pada hari ini itu mungkin nanti Ibu Anggun akan bisa menyampaikan beberapa hal yang lebih teknis lagi terkait dengan produk-produk kita. Untuk diketahui juga sekarang kita juga menata ruang promosi di ITPC yang sekarang juga akan kita lengkapi dengan barcode sehingga apabila ada calon buyers maupun calon distributors datang ke ITPC, mereka tinggal foto barcode-nya bisa langsung terhubung dengan teman-teman sekalian di UMKM. Kami juga sedang mempersiapkan di KBRI satu digital display, ruang digital display yang nanti tentu saja juga menjadi bagian daripada promosi dari produk-produk Indonesia. Di ruang digital display itu nanti juga kita bisa memfasilitasi business to business talk dalam rangka memfasilitasi promosi lebih lanjut. Kami juga akan menerima tentu saja contoh-contoh barang yang baik nanti yang bisa kita promosikan secara virtual maupun kita promosikan secara fisik sehingga calon pembeli bisa diyakinkan dengan produk-produk kita. Jadi itu yang mungkin sekedar membuka, nanti Ibu Anggun akan melanjutkan dalam konteks yang lebih teknis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dubes atas pencerahannya yang luar biasa dan sangat menarik ya. Ternyata kita juga baru terbuka open mind terkait dengan kondisi Afrika Selatan dan negara di sekitarnya yang tadi di Sahara ya Pak Dubes sampaikan. Nah, ini tadi sedikit mungkin saya agak tadi tertarik dengan batik ya, Pak Dubes. Jadi batik ini ternyata tadi setelah dipopulerkan menjadi peluang ya, mungkin ya, Pak Dubes. Sama ketika saya waktu itu juga saya pernah membawa batik ke China, Pak Dubes. Di China ketika waktu itu saya bawa batik yang printing, mereka mungkin agak kurang tertarik. Tapi ketika kita membawa batik yang handmade dengan cerita, story, pembuatan dan lain sebagainya, sehingga mereka lebih menghargai dan juga kita harus tahu selera dari negara tersebut. Contoh misalnya di China sukanya lebih ke warna merah atau kuning. Nah, ini saya nggak tahu mungkin Afrika apakah lebih suka ke warna-warna yang natural atau gelap atau seperti apa. Nah, mungkin kita juga nanti harus bisa lebih dalam ya agar kita bisa strike ke marketnya lebih bagus lagi gitu. Itu saja sih yang tadi saya menarik mengenai batik karena saya pernah membawa batik ke China gitu. Ya. Mungkin lanjut dari Pak Dubes atas arahan masukannya, terima kasih. Nah, ini kita lanjutkan kepada Ibu Anggun ya, langsung dari ITPC Johannesburg yang sekarang saat ini live dari kantor KBRI. Monggo mungkin dipersilakan Ibu Anggun. Terima kasih Pak Titan. Mohon izin Pak Dubes. Mungkin saya hanya menambahkan sedikit dan lebih hal-hal yang lebih teknis dari yang tadi disampaikan Pak Dubes. Mungkin sebelum mengarah ke pasar Afrika Selatan, mungkin saya jelaskan terlebih dahulu apa itu ITPC Johannesburg. Kami adalah
perwakilan Kementerian Perdagangan dan bagian dari KBRI Pretoria. Memang negara akreditasi kami mengikuti akreditasi KBRI Pretoria, yaitu Afrika Selatan, Botswana, Eswatini, dan Lesotho. Namun, karena kami salah satu-satunya perwakilan Kementerian Perdagangan di bagian Selatan Afrika, kami juga seringkali diminta bantuan oleh KBRI di bagian Sub-Sahara Afrika untuk mencarikan buyer atau mencarikan eksportir dari Indonesia dan untuk mempromosikan produk-produk Indonesia. Tugas kami adalah mempromosikan atau memperkenalkan produk-produk Indonesia di negara-negara Selatan Afrika. Selain itu kami juga menjaring buyer atau importir baru. Hal ini kami lakukan melalui pameran, in-store promotions, kemudian dari sosial media itu juga kami lakukan. Kemudian tentunya mempertahankan networking atau kerjasama dengan buyer atau importir yang sudah ada saat ini. Kemudian kami juga tentunya membantu memfasilitasi pelaku usaha Indonesia untuk melakukan ekspor ke Afrika Selatan, entah itu melalui pameran ataupun temu bisnis. Tadi Pak Dubes juga sudah sedikit menjelaskan mengenai kondisi domestik Afrika Selatan. Di Afrika Selatan sendiri, dari segi demografi, itu terbagi menjadi 4 etnis, yaitu Black African yang mendominasi sekitar 80,7%, kemudian Colored itu sekitar 8,8%, itu termasuk keturunan Cape Malay itu masuk ke demografi ini, ke Colored. Kemudian Indian atau Asian sekitar 2,6% dan kulit putih sekitar 7,9%. Saya menekankan di demografi ini karena nantinya demografi ini akan berpengaruh ke selera pasar ataupun target market yang akan dituju oleh pelaku usaha Indonesia. Di Afrika Selatan sendiri tadi Pak Dubes juga sudah menyinggung mengenai tarif. Memang Indonesia dengan Afrika Selatan sendiri belum ada perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dengan Afrika Selatan. Namun Afrika Selatan sendiri sudah memiliki kerjasama perdagangan dengan negara-negara tetangga maupun negara Eropa seperti EFTA dan Uni Eropa. Yang terbaru tentu tadi yang sudah disinggung juga oleh Pak Dubes, yaitu African Continental Free Trade Area. Untuk dari segi kerjasama perdagangan Indonesia dan Afrika Selatan, ekspor Indonesia ke Afrika Selatan memang masih didominasi kendaraan, karet, palm kernel, dan industrial monocarboxylic acid. Sedangkan impor Indonesia dari Afrika Selatan juga masih didominasi oleh barang-barang tambang seperti ferroalloy, chromium ores, produk kayu, gula, dan aluminium. Dari segi pemerintah, kami sudah memiliki kerjasama perdagangan dalam bentuk tadi juga sudah disinggung, yaitu Joint Trade Committee Indonesia dan Afrika Selatan. Ini di levelnya eselon 1 dan tingkat menteri. Kami saat ini sedang menjajaki pertemuan Joint Trade Committee yang keempat, utamanya untuk yang di level senior official itu untuk secara virtual. Karena memang seharusnya Indonesia yang menjadi tuan rumah, tapi karena pandemi, jadi kami mengusulkan dilakukan secara virtual. Nah, hal-hal yang dibahas di Joint Trade Committee ini adalah kerjasama yang bisa dilakukan antara Indonesia dan Afrika Selatan, termasuk juga hambatan-hambatan dari sektor perdagangan yang dialami kedua negara. Jadi itu dibahas di Joint Trade Committee. Dari Joint Trade Committee ini juga kami juga Indonesia telah mengusulkan untuk melakukan negosiasi Indonesia South Africa Custom Union Preferential Trade Agreement ke Sekretariat SAKU. Namun memang karena Afrika Selatan dan SAKU sendiri masih fokus untuk
mengimplementasikan African Continental Free Trade Area. Jadi mereka masih belum mau berunding dengan negara lain di luar Afrika. Kemudian produk-produk Indonesia yang sudah masuk di Afrika Selatan, tadi Pak Dubes juga sudah menyinggung mengenai salah satu produk mie instan, beberapa produk wafer Indonesia juga sudah masuk ke sini, kemudian produk santan dan yang berbahan dasar kelapa juga sudah masuk di sini, kemudian tentunya produk furniture. Kalau untuk peluang pasar di Afrika Selatan, tadi saya singgung mengenai demografi. Kalau kita lihat dari segi produk makanan dan minuman, itu kalau kita ambil contoh misalnya yang berkulit hitam, mereka lebih mementingkan kuantitas dan dari harga yang murah. Jadi mereka tidak terlalu melihat kualitas ataupun apakah ini makanan yang sehat atau tidak. Kemudian kalau yang kulit putih dan Asian tadi, mereka mulai mengarah ke healthy, organik, kemudian produk-produk yang terkait kesehatan itu juga mulai diminati. Kemudian dari segi kita ambil contoh lagi seperti furniture, mereka lebih menyukai produk-produk yang simple dan modern look. Namun furniture Indonesia yang dengan desain etnik itu juga masih diminati karena terutama untuk kalangan menengah ke atas. Karena mereka di sini pun mengenal ukiran Bali, ukiran Jepara itu mereka masih mengenal juga. Kemudian tadi Pak Titan juga menanyakan mengenai batik. Itu untuk dari segi fashion, memang di sini batik dikenal dengan Madiba shirt. Untuk dari segi warna, itu kalau di sini, kalau kita ambil contoh lagi yang kulit hitam, itu mereka lebih, kalau kita bisa bilang, itu warna-warna yang mencolok atau yang norak, seperti orange, kemudian merah yang menyala, itu seperti itu. Dan kalau yang berkulit putih, fashionnya rata-rata masih mengacu ke Eropa juga. Kemudian fashion terkait olahraga itu juga memiliki peluang yang cukup besar di sini. Kemudian untuk dari segi franchise, kalau kita bilang restoran ataupun masakan Indonesia di sini masih sangat kurang, bahkan belum ada franchise atau restoran Indonesia. Tapi memang beberapa diaspora Indonesia seperti itu membuka di Sunday Market atau di Sunday Market. Pasar apa gimana? Iya Pak, tiap minggu sih. Tiap minggu sih. Ya. Seperti itu. Jadi mereka juga, ya kita harus terima kasih juga kepada mereka karena mereka memperkenalkan masakan-masakan Indonesia seperti rendang, itu mereka bawa ke situ. Tapi itu tetap masakan Indonesia cukup berpeluang besar untuk diperkenalkan di Afrika Selatan karena tadi seperti keturunan Cape Malay itu juga lidahnya masih menyukai masakan-masakan yang berempah seperti itu. Kemudian produk-produk yang berkaitan dengan kesehatan juga cukup berpeluang besar, terutama di masa pandemi saat ini. Kemudian kalau kita bilang tantangan yang kami hadapi selama ini, memang harus kita akui Indonesia belum terlalu dikenal oleh masyarakat Afrika Selatan. Kalau kita mengikuti pameran, itu mereka lebih mengenal Bali daripada Indonesia secara keseluruhan. Kemudian kalau kita juga mengenalkan Bali itu bagian dari Indonesia. Terus mereka hanya bilang, oh di sebelah mana Thailand. Jadi memang kita harus lebih mengenalkan lagi Indonesia ke masyarakat Afrika Selatan.
Kemudian memang diaspora Indonesia di Afrika Selatan dan di bagian selatan, terutama di negara akreditasi KBRI, itu memang hanya sekitar kurang lebih 500 orang. Jadi memang itu salah satu faktor yang mendukung kenapa Indonesia belum terlalu dikenal juga oleh masyarakat Afrika Selatan. Kemudian masyarakat Afrika Selatan sendiri itu cenderung loyal pada satu merek. Hal ini dipengaruhi karena mereka cukup lama berada di masa apartheid, jadi mereka cukup yang tertutup oleh dunia luar. Jadi kalau memang kita harus mengenalkan suatu barang yang baru, ada usaha yang lebih ekstra untuk mengenalkan produk-produk yang baru ke masyarakat Afrika Selatan. Kemudian tadi juga saya sudah menyinggung mengenai perbedaan selera, seperti tadi contohnya makanan, kemudian fashion. Kemudian tadi Pak Dubes juga sudah menyinggung harga produk Indonesia memang cenderung cukup tinggi yang dipengaruhi oleh biaya pengiriman dari Indonesia juga cukup tinggi ke Afrika Selatan. Kemudian kalau dari segi pameran untuk tahun ini ITPC Johannesburg akan mengikuti rencananya kalau memang masih berjalan itu akan mengikuti 3 pameran, yaitu Decorex untuk dari segi furniture, kemudian Africa Big Seven untuk dari makanan dan minuman itu sekitar bulan Agustus, kemudian Professional Beauty itu spa dan kecantikan di bulan September 2021, September atau November 2021. Untuk dari segi promosi digital, kami saat ini juga lebih menekankan ke promosi digital karena memang saat ini sosial media itu amat sangat berpengaruh di kehidupan sehari-hari. Sehingga kami beberapa program yang akan kami lakukan adalah kami melakukan promosi melalui videotron ataupun radio. Kemudian kami juga menyewa influencer marketing agency untuk mempromosikan produk Indonesia. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa melihat ke website dan media sosial ITPC Johannesburg, yaitu itpcjhb.com. Di situ kami menampilkan katalog-katalog perusahaan dan company profile perusahaan Indonesia. Jadi kalau importir atau calon buyer Afrika Selatan ataupun negara sub-Sahara Afrika mencari buyer atau ingin melihat katalog-katalog produk Indonesia apa saja yang bisa ditawarkan, itu kami biasanya merujuk ke ITPC, ke website kami, karena itu cukup lengkap di situ untuk melihat produk-produk dan katalognya. Tapi Bapak dan Ibu juga bisa melihat ke website kami untuk mengetahui peraturan-peraturan apa saja atau peraturan teknis apa saja yang harus diketahui untuk ekspor ke Afrika Selatan. Untuk apa saja yang harus dilakukan selain mencari buyer, bisa melalui kami atau KBRI Pretoria ataupun KJRI Cape Town. Bisa juga kalau memang Bapak dan Ibu sudah mengenal bukan dari kami, itu kami juga bisa membantu untuk memverifikasi. Ya betul, memverifikasi keabsahan calon buyer. Ya. Karena memang harus kita akui juga cukup banyak juga yang kami mendapatkan beberapa email dari perusahaan Indonesia yang meminta verifikasi, kemudian setelah kami verifikasi, ternyata calon buyer di sini memang tidak kredibel, itu jadi bisa dicek ke kami. Kemudian juga harus mengetahui regulasi-regulasi terkait importasi. Memang secara umum Afrika Selatan sendiri tidak banyak memiliki larangan ataupun hambatan di importasi. Cuman memang harus diperhatikan seperti nanti kalau memang terjadi deal, pasti akan ditanyakan mengenai labeling, kemudian
peraturan mengenai pengenaan pajak. Kalau di sini VAT-nya pajak tambahannya sekitar 15%, kemudian untuk minuman yang mengandung gula itu juga dikenai pajak tambahan. Kemudian untuk dari segi labeling, misalnya harus menggunakan bahasa Inggris, kemudian harus mencantumkan, nantinya bisa dicetak langsung di packaging ataupun dicetak di stiker label, itu harus mencantumkan importir yang di Afrika Selatannya sendiri. Kemudian kalau untuk dari labeling, kalau misalnya produk kecantikan tidak menyinggung satu ras tertentu, termasuk dari segi packaging. Karena sempat ada kejadian juga di Afrika Selatan, itu salah satu produk rambut itu ditarik dari supermarket di sini satu etnis tertentu. Untuk persyaratan dan peraturan-peraturannya bisa dilihat di website kami. Itu peraturannya apa saja. Mungkin websitenya ya itu ada ya, itpccjhb.com. itpccjhb.com, betul ya. Pak Dipan. Baik. Mungkin itu dulu Pak dari kami, nanti bisa kita bahas lebih lanjut di diskusi saja. Baik, oke. Terima kasih sekali nih Bu Anggun, luar biasa ini. Nanti mungkin sebelum diskusi mungkin juga ada beberapa pertanyaan dari saya dan juga teman-teman. Saya teringat dulu saya punya salah satu kawan, dia banyak ekspor sandal jepit ke Afrika. Nah, apakah sekarang pasar sandal jepit di Afrika masih bagus? Kalau sandal jepit di sini harus cukup bersaing dengan sandal dari Cina ya Pak. Ya. Kalau dulu masih bagus Bu, dari kita handmade dari. Saya ada teman yang memang produsen sandal itu banyak waktu itu kirim ke Afrika. Ya. Baik, mungkin sebelum dilanjut ke diskusi, saya juga ini akan undang dulu Pak Roni, partner saya juga sekaligus eksportir. Mungkin barangkali mau perkenalan juga dan menceritakan barangkali ada pengalaman dealing atau juga ekspor ke daerah Afrika. Oke, silakan Pak Roni. Ya, terima kasih Pak Titan, izin Pak Dubes dan Ibu Anggun. Nama saya Roni, saya eksportir rotan furniture dari Cirebon. Sejak tahun 2000 saya berkecimpung di bidang ekspor, cuman memang jarang sekali saya dealing dengan importir dari pernah sekali dengan daerah Kera waktu itu namanya, mereka impor furniture dari bahan-bahan alami, rotan, eceng, kemudian pandan begitu ya. Itu mungkin di bawah tahun 2010 begitu ya. Tapi ownernya akhirnya pindah Bu, ownernya pindah ke mana? Ke Australia ya. Jadi kami lost kontak untuk importir dari Afrika Selatan. Nah, itu mungkin jadi pertanyaan saya juga, apakah memang ada sebelum tahun 2010 ada eksodus begitu ya, atau memang hanya buyer saya saja yang pindah dari Afrika Selatan ke mana, ke Australia begitu. Ya tadi juga sudah disinggung oleh Pak Dubes dan Bu Anggun ya. Mungkin masih terbuka pasar untuk furniture terutama yang dari bahan alami mungkin ya. Yang mudah-mudahan bisa berlanjut peluang pasarnya tersebut. Tapi sayang sekali saya masih belum ketemu pengganti buyer saya itu. Begitu Bu. Dan itu saya tertarik juga dengan ada pameran furniture Bu ya. Mungkin saya kurang tahu apakah kita bisa kirim sampel atau bagaimana begitu ya untuk mengikuti pameran tersebut, mungkin nanti bisa disinggung Bu. Terima kasih. Demikian Pak Titan, perkenalan sedikit dari saya. Baik, baik Pak Roni, terima kasih. Kalau selama ini berarti Pak Roni ekspornya lebih banyak ke negara mana saja Pak?
ke Eropa ya, Rusia, Spanyol, Inggris, Turki ya. Oke. Nah, tapi sekarang sedang negosiasi dengan Senegal begitu, untuk Afrika ya. Untuk Afrika ya, baik. Kalau 1 bulan tuh rata-rata berapa kontainer Pak kurang lebih untuk sorotan furniture-nya Pak? Buyer kami yang terbesar dari Rusia ya, karena mungkin permintaan produk furniture rotannya masih besar ya untuk pasar Rusia. Saat ini kami malah ditarget seminggu 3 kontainer untuk pasar Rusia saja begitu ya, belum untuk produk ke pasar lainnya. Oke, baik Pak. Mungkin nanti ada lanjut diskusi dengan Bu Anggun dan Pak Dubes terkait peluang pasar yang ada di Afrika Selatan. Nah, mungkin sebelum diskusi saya mungkin akan lebih bertanya teknis dulu sedikit kepada Bu Anggun. Ini karena terkait tadi yang disinggung Pak Dubes terkait ekonomi dan segala macam intinya terkait pembayaran terutama Bu ini dan juga verifikasi buyer. Nah, ini sebaiknya bagi kami para eksportir, apakah menggunakan transaksi menggunakan LC atau TT dan untuk verifikasi gitu Bu. Terima kasih Bu. Sebaiknya kami sarankan melalui LC Pak, karena itu salah satu sistem bayaran yang cukup aman ya Pak untuk itu. Tapi biasanya itu nanti juga tergantung dari diskusi antara calon bayarnya dengan eksportir tentunya. Tapi kami memang sarankan kalau bisa menggunakan LC. Tadi apa tadi pertanyaan keduanya? Dengan kondisi ekonomi yang baiknya melalui LC Pak. Kalau kami memang di divisi Johannesburg itu untuk verifikasi bayarnya memang hanya bisa memverifikasi misalnya apakah perusahaan Afrika Selatannya itu kredibel atau tidak, itu pemerintahan sini atau tidak, kemudian apakah kantornya memang ada atau tidak. Kami biasanya memverifikasinya dengan mencek dengan Kementerian Perdagangan di sini ataupun dengan sistem yang ada di sini, ataupun kalau memang kami harus melakukan verifikasi lapangan, kami akan melakukan verifikasi lapangan. Biasanya calon bayarnya kami undang ke kantor kami, ataupun kami bisa langsung mencek di lapangan kantornya seperti apa. Biasanya sih seperti itu Pak Tiban. Baik, terima kasih. Dan yang kedua mungkin tadi saat ini kan ITPC Johannesburg sudah melakukan langkah-langkah strategi, salah satunya tadi digitalisasi ya. Ini menarik sekali. Nah mungkin ada satu persyaratan khusus atau apa yang bisa bagi kami para UKM atau calon eksportir ataupun eksportir yang sudah berjalan bisa listing atau bagaimana nanti dengan pihak websitenya dengan ITPC? Biasanya sih kami hanya menyarankan company profile Pak dikirimkan ke email kami dan katalog-katalog produk apa saja itu dikirimkan ke email kami. Oh ya tadi saya belum mention email kami di info@itpcjhb.com. Oke, nanti akan saya tulis ya. Hanya itu saja Pak. Nanti kami akan masukkan ke website kami. Jadi nanti company profile dan katalog terpisah seperti itu biasanya. Ya, oke, baik. Nah, jadi buat teman-teman yang tadi tertarik berminat dengan produk-produk yang sudah tadi disebutkan oleh Ibu Anggun, apa saja yang bisa memiliki beberapa produk-produk yang skalanya skala industri ya, seperti kalau untuk skala UKM mungkin belum masuk ya, kayak seperti kendaraan dan lain sebagainya. Tapi tadi juga banyak peluang-peluang lainnya yang masih bisa untuk skala UKM. Oke, mungkin sebelum lanjut diskusi, barangkali dari Pak Dubes ada yang mau ditambahkan?
Saya kira tadi secara teknis dan lebih dalam sudah disampaikan oleh Bu Anggun. Nanti saja kalau memang ada hal-hal yang berkembang bisa lebih lanjut didiskusikan, Pak. Baik, mohon izin Pak Dubes dan Ibu Anggun, kita buka ruang diskusi mungkin ya, sekitar kita buka dulu untuk 5 orang penanya. Jadi nanti untuk yang akan bertanya mohon untuk raise hand dulu sehingga akan menunjuk dan akan memberikan giliran ya supaya bisa nanti bertanya. Oke, sebentar saya sudah lihat nih ada 2 orang yang raise hand ya. Sebentar, pertama ini ada siapa ya? SS Fitria Haq ya. Oke, saya persilakan dulu Ibu Fitria Haq. Oke, silakan. Sudah kita unmute. Baik, terima kasih Pak Titan. Ya. Ya, salam Pak Salman. Mohon izin, saya mau tanya ke Mbak Anggun nih Mbak. Kebetulan kan saya baru atau calon mau jadi salah satu bagian dari ekspor. Di sini kita perkenalkan dulu ya, nama saya Fitria. Saya dari Provinsi Banten. Kebetulan saya sendiri adalah UKM produk. Saya sudah punya produk ini dari Farm Sugar. Dia bahasa latinnya adalah Arange Sugar dari pohon nira. Kemudian ada yang namanya sugar coco. Kita sudah kemasan premium di sini. Kayaknya kurang jelas Bu. Kurang jelas. Itunya apa produknya? Produknya tampilannya mungkin bagaimana ya? Gini ya? Sudah. Jadi agak kurang jelas Bu. Ya silakan. Nah ini sekilas seperti inilah ya produk saya itu sudah kemasan premium dan kita juga sudah masuk ke pasar lokal melalui food hall di Sogo salah satunya. Nah di sini saya mau tanya Mbak Anggun, kalau untuk pasar atau peluang untuk ekspor ke Afrika itu bagaimana ya untuk palm sugar? Palm sugar itu apa ya, sejenis nama suku lah ya dari pohon kelapa sama pohon nira. Nah itu saya produksi di antara dua pohon itu gitu. Ya baik. Jadi ada peluang nggak di sana ya? gitu ya? Ya baik. Oke, terima kasih ya Bu Fitria. Ya. Silakan Bu Anggun. Mau langsung dijawab atau kita pertanyaan yang lain? Jawab dulu mungkin atau mau langsung kita buka pertanyaan yang lain? Silakan Bu. Halo Bu. Halo Bu Anggun. Oke. Ya. Barusan saya tidak bisa unmute diri saya sendiri. Oh sebentar. Ini sudah Pak. Ya. Sudah ya, sebentar. Maaf. Ya sudah. Mungkin saya bisa langsung jawab Pak. Kalau untuk palm sugar memang di sini masih ada peluang Bu Fitria untuk palm sugar. Nanti memang tadi saya di sini mereka mulai mengarah ke healthy food. Jadi kita biasanya di sini kalau kita promosikan terutama untuk yang palm sugar itu untuk pengganti gula biasa ya, untuk pengganti dari gula biasa, jadi memang lebih sehat. Nanti mungkin Pak Roni juga sudah di kolom chat sudah men-share email kami, nanti Bu Fitria bisa kirimkan company profile dan katalog perusahaannya ke kami, nanti kami bantu carikan atau kenalkan dengan calon-calon buyer di sini. Mungkin itu Bu Fitria. Oke. Ya, baik. Ya, terima kasih ya. Oke, selanjutnya ini ada Helma Agustiawan. Silakan Helma Agustiawan mau bertanya ke siapa? Ya, terima kasih Pak Titan. Ya. Pak Dubes, mohon izin Bu Anggun, Pak Roni, apa kabar? Saya Helma Agustiawan, Bu Anggun.
kami produsen tekstil ya, lebih spesifiknya lagi ke knitting produk. Nah, kebetulan salah satu produk kami yaitu kaos kaki mendapatkan sertifikat halal pertama di dunia dari MUI ya. Dan itu menjadi salah satu kenapa produk kita sangat diterima di pasar Malaysia dan juga Singapura, khususnya di pasar Muslim. Nah, saya ingin bertanya sama Bu Anggun untuk Afrika Selatan. Kemarin kita baru diskusi juga business matching dengan Afrika Barat ya, dengan KBRI Dakar. Nah, di sana kan mayoritasnya Muslim. Nah, kalau di Afrika Selatan kondisi secara halal produk awareness-nya bagaimana gitu ya, tingkat awareness terhadap produk halalnya bagaimana. Yang kedua, karena tadi kita produknya knitting produk ya, produk rajut khususnya kaos kaki. Kalau di orang pakai kerudung itu ada ciput, ada manset gitu Bu, ada sarung tangan, semuanya yang knitting base. Nah, apakah untuk produk-produk yang seperti ini gitu ya, dengan kita punya sertifikat halal, kita juga punya teknologi dari HiQ ya untuk di kaos kaki, jadi bisa memberikan dingin atau kehangatan ya, karena dia punya smart temp. Kalau di produknya Uniqlo tuh kayak ada airism gitu ya, produknya kita punya teknologi itu menggunakan produk teknologi dari Swiss. Lalu dengan berbagai macam value edit yang lainnya, kira-kira ada opportunity nggak produk kita masuk ke sana gitu ke Afrika Selatan? Dan untuk produk tekstil khususnya tadi knitting produk ini, kira-kira saingannya kita atau benchmarknya kita ke mana sih? Kalau kemarin saat kita bicara sama Afrika Barat gitu ya, sama Senegal dan sekitarnya itu, karena mereka sempat dijajah oleh Inggris, Portugal, dan Prancis gitu ya. Jadi mereka itu produknya didominasi sama Eropa gitu ya. Meskipun Eropanya bukan Eropa yang kualitasnya bagus kata mereka gitu. Jadi ada peluang produk kita masuk ke sana dengan catatan kita punya standar yang baik gitu ya. Nah, minta masukannya dari Bu Anggun untuk 3 poin tadi, awareness tentang halal, yang kedua terkait dengan tadi peluang masuknya, lalu kompetitor kita tuh siapa sih di sana di Afrika Selatan khususnya untuk produk tekstil atau knitting base. Ya, makasih Pak Titan. Terima kasih Pak Helma Gustion ya. Silakan Bu Anggun. Oke. Kalau untuk mungkin saya kasih gambaran sedikit kalau masyarakat Muslim di sini hanya sekitar 1,5% Pak Helmi ya tadi. Helma Agustiawan. Sorry, Pak Helma, maaf Pak Helma. Jadi hanya 1,5%. Memang ada satu provinsi di sini itu provinsi KwaZulu Natal, terutama kota Durban, itu memang sebagian besar masyarakat Muslimnya di situ. Kemudian untuk produk halal, kita kerjasama dengan Safra, itu dengan seperti kita bisa bilang salah satu organisasi Muslim seperti MUI di Indonesia. Memang karena penduduk Muslimnya hanya 1,5%, jadi memang label halal itu tidak terlalu diperhatikan atau tidak menjadi salah satu prasyarat produk di Afrika Selatan, terutama. Kemudian tadi untuk kompetitornya negara mana, memang Afrika Selatan hampir sama dengan Afrika Barat. Jadi memang mengacunya masih ke pasar Eropa. Cuman memang selain Eropa, Cina juga cukup besar pengaruhnya di Afrika Selatan. Produk-produk Cina yang memang dari segi harga cukup murah juga, itu menjadi salah satu kompetitor Indonesia, terutama untuk tekstil di Afrika Selatan. Cuman memang tidak menutup kemungkinan Pak Helma untuk produk-produk Indonesia, terutama tadi kalau Bapak singgung mengenai kaos kaki ya, terutama yang untuk yang smart temp juga, itu masuk ke Afrika Selatan. Nanti kita kebetulan seperti salah satu importir Indonesia, terutama untuk
produk mie instan Indonesia itu yang mempunyai wholesale supermarketnya itu memang pemiliknya Muslim. Jadi nanti mungkin kita juga bisa kenalkan produk Bapak ke beliau juga. Mungkin itu Pak El. Ya. Terima kasih Bu Anggun. Terima kasih ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, ini sudah banyak lagi yang raise hand. Nanti sebentar kita kasih giliran dulu yang tadi sudah raise hand lebih awal. Ada Ibu Yasinta, ada Pak Joni. Wah ini Pak luar biasa nih. Ada Pak Joni, Pak Dubes. Kemudian Ibu Teti, Pak Turijo, Fikri, Jamur, dan nanti ada Alam Indah juga. Oke, saya mungkin perkenankan ke Pak Joni Sinaga. Silakan Pak Joni. Silakan Pak. Terima kasih Pak Dubes, Ibu Anggun, dan semuanya. Selamat sore dari Indonesia. Terima kasih sudah mengadakan Zoom meeting ini. Mudah-mudahan bisa meningkatkan ekspor kita juga. Pak Dubes dan Bu Anggun khususnya, ada kecenderungan saat ini bahwa setelah webinar langsung dibentuk WhatsApp group yang berisi pengusaha kita dengan pengusaha di negara akreditasi, dan hasilnya sangat baik. Dengan India misalnya yang dilakukan oleh KJRI Mumbai, ada sekarang WhatsApp grupnya itu langsung ada transaksi. Kemudian dengan Taiwan sudah ada 3 WhatsApp group, itu juga sangat pesat ininya komunikasinya. Dan 2 hari lalu dengan Madagaskar, dengan Pak Beni, itu sudah konkret banyak transaksi. Pertanyaan saya Pak Dubes dan Ibu Anggun, mungkinkah dicarikan 5 pengusaha di Afrika Selatan atau 6, lebih banyak lagi lebih baik, yang ada nomor WA-nya, lalu nanti kita buat WhatsApp group Afrika Selatan dan Indonesia. Nanti kita biarkan aja pengusaha kita dengan pengusaha di Afrika Selatan menggunakan WhatsApp group itu. Itu saja Pak, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Joni. Kalau WhatsApp group kami sudah ada, sudah kesediakan. Nah, tinggal nanti tadi seperti yang Pak Joni sampaikan, barangkali dari pihak ITPC atau Pak Dubes berkenan untuk mempertemukan langsung dengan pengusaha dari Afrika Selatan ya Pak. Ini Pak Joni ini juga luar biasa, beliau dedikasinya untuk peningkatan ekspor sampai membuat beberapa grup peningkatan ekspor dan langsung direct dengan beberapa KJRI juga ya Pak ya, tadi dengan beberapa pengusaha langsung. Nah sekarang Bapak berarti bertugas di Jakarta Pak ya? Iya, sedang bertugas di Jakarta. Afrika Selatan itu yang PESA bukan? Johannesburg, bukan. Halo, iya. Oke, terima kasih Pak Joni ya. Terima kasih Pak. Ya, nanti mungkin dijawab oleh Pak Dubes boleh atau Ibu Anggun boleh. Kalau grup WhatsApp-nya sudah tersedia Bu, sudah kami siapkan. Boleh izin bertanya Bapak? Nanti dulu Bu yang mau bertanya ya, nanti dulu ya. Silakan Bu Anggun atau Pak Dubes. Terima kasih Pak. Saya kira nggak masalah WhatsApp group. Yang penting memang adalah efektivitasnya. Pak Joni, terima kasih Pak Joni sudah meraise isu itu. Dan sebetulnya memang kita juga beberapa kali sebetulnya facilitate bahkan pembicaraan langsung face to face meskipun virtual. Dan tentu saja bahkan beberapa minggu yang lalu sudah terbentuk joint venture antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha di Afrika Selatan yang saya kira ini sangat penting. Itu juga dari fasilitasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan semacam ini. Beberapa juga karena ini memang lebih satu arah antara kami dengan pihak sekolah ekspor, sehingga memang tidak ada pengusaha dari Afrika Selatan yang ikut, tapi beberapa kali kegiatan dengan beberapa pengusaha di Afrika Selatan di kolom
pertanyaan itu sudah berkembang sendiri, bahkan mereka sudah saling bertukar informasi, nomor telepon, bahkan juga produk dan sebagainya. Jadi permintaan informasi sudah bisa langsung seperti itu. Nah, ini yang saya kira Bos Sabu saya nggak masalah, tinggal nanti kita akan fasilitasi dengan sebaik mungkin. Baik, terima kasih sekali Pak Dubes, luar biasa. Langsung nanti kita akan action ya Pak Dubes. Dari Bu Anggun mungkin ada tambahan? Bu Anggun barangkali ada tambahan, silakan. Ya. Oke, ya seperti tadi yang juga disampaikan Pak Dubes, kami terbuka Pak untuk WhatsApp group, kemudian untuk pengusaha-pengusaha nanti kami bisa bantu tentu saja untuk menghubungkan antara eksportir Indonesia dengan pengusaha di Afrika Selatan. Jadi kami cukup terbuka Pak. Siap. Baik, terima kasih Bu Anggun. Saya sudah kirim message ke Ibu. Oke, kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Ada dari Ibu Yasinta. Saya unmute dulu. Silakan Bu Yasinta, ada yang mau ditanyakan? Halo Bu. Masih di mute. Bu, silakan Bu. Unmute dulu Bu. Ya, silakan Bu Yasinta. Sudah Bu? Nggak ada suaranya Bu? Oke ya, nggak ada suaranya. Kita kasih kesempatan dulu yang lain, boleh? Bu? Oke ya, saya kasih kesempatan dulu ke yang lain ya. Oke, silakan Mas Fikri selanjutnya. Halo Mas Fikri. Halo, selamat siang Pak Titan dan semuanya. Terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk bertanya. Yang pertama yang saya hormatin itu Pak Titan selaku mentor dan Pak Roni selaku mentor terbaik saya ini. Terus juga yang saya hormatin perwakilan ITPC yaitu Bu Anggun dan Pak Dubes juga terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak sedikit dari saya. Kalau boleh tahu bagaimana sih pembelian CPO dan turunannya di Afrika Selatan, kan CPO sendiri produk komoditas terbesar di Indonesia gitu. Nah, itu bagaimana sih untuk prosesnya dan juga seberapa banyak permintaan gitu kalau boleh tahu di Afrika Selatan sendiri. Nah, yang kedua untuk produk UMKM seperti ikan yang udah dikemas gitu, ikan-ikan asin atau yang lain atau handcraft gitu, permintaannya bagaimana sih kalau di Afrika Selatan sendiri gitu kalau boleh tahu Bu Anggun dan Pak Dubes. Terima kasih, itu aja dari saya. Ya, terima kasih Mas Fikri. Ya, silakan. Silakan Bu. Baik, untuk CPO dan turunannya memang ekspor Indonesia nomor satu paling besar memang adalah CPO dan palm oil dan turunannya. Tapi memang di sini masih didominasi untuk nantinya ekspor palm oil itu, ekspor sawit diolah lagi menjadi bahan baku. Jadi tidak banyak yang memang langsung misalnya minyak goreng itu tidak terlalu banyak di sini karena salah satunya masih kuat untuk minyak dari biji bunga matahari yang memang diproduksi langsung di Afrika Selatan. Kemudian untuk produk sawit dan turunannya lebih banyak untuk diolah untuk industri kembali. Kemudian tadi terkait ikan, di sini untuk ekspor
ikan ke Afrika Selatan dari Indonesia memang tidak terlalu banyak dan masih didominasi oleh produk yang kaleng ya, kaleng dari Indonesia seperti sarden gitu, sarden, kepiting itu memang banyak yang dari Indonesia, tapi memang untuk diolah lagi di sini dengan merek atau OEM Pak di Afrika Selatan. Kemudian salah satu produk ikan segar yang cukup banyak diminati itu tilapia, atau kalau di Indonesia apa ya namanya? Seperti mujair enggak? Nila. Ikan nila, Bu. Ikan nila. Ya, ikan nila itu cukup banyak diminati Pak di Afrika Selatan. Dan itu di sini masuk di salah satu supermarket terbesar di Afrika Selatan. Itu kalau misalnya Bapak nanti googling Woolworths, itu ada produk tilapia yang memang diimpor di Indonesia. Jadi itu salah satu produk perikanan yang berpotensi juga untuk masuk ke Afrika Selatan. Memang Afrika Selatan sendiri karena dia juga termasuk negara maritim, jadi produk perikanannya Afrika Selatan cukup besar juga, tapi memang jenis-jenis ikannya cukup berbeda sih dengan Indonesia. Kebetulan kami 2 minggu yang bulan lalu juga dimintai masukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nanti kami bisa share untuk market brief produk perikanan ke Bapak juga. Bisa nanti dihubungin kami di email itu, nanti kami share untuk produk market brief untuk produk perikanan di Afrika Selatan. Bagus itu Bu Anggun, karena Indonesia penghasil ikan tilapia terbesar di dunia saat ini. Nah, betul Pak. Mungkin nanti ada juga informasi market brief lainnya ya dari Bu Anggun untuk produk lainnya tadi selain ikan. Oke, ini banyak sekali yang ingin bertanya, tapi mungkin dari Bu Anggun ada batasan waktu, barangkali kita kasih berapa kesempatan lagi. Nanti untuk konkretnya selanjutnya nanti kita akan action di grup WhatsApp. Kebetulan kalau grup sudah kami bentuk, nanti tinggal tadi link and match aja dengan pihak pengusaha dari Absolnya. Bu Anggun, barangkali masih berkenan untuk kami berikan lagi pertanyaan daripada teman-teman. Boleh Pak, tapi kami juga mengikuti waktu dari Pak Dubes. Ya, Pak Dubes mohon izin, apa bisa berkenan berapa lagi pertanyaan mungkin Pak Dubes? Karena ini masih banyak yang mau bertanya. Monggo Pak, saya kira kalau 5 lagi mungkin masih lah. Oke, siap. Baik ya. Oke. Karena terima kasih nih Pak Dubes. Karena tadi Bu Yasinta terputus, silakan Bu Yasinta, kami kesempatan kembali dulu karena tadi belum bisa mic-nya. Silakan Bu. Ya. Nggak ada suaranya Bu. Oke ya. Kita skip dulu karena tidak ada suaranya. Kita berikan kesempatan dulu kepada Atlanta Indonesia. Silakan Atlanta Indonesia. Baik, selamat sore semuanya. Suaranya ada? Suara ya Pak, suara ada Pak. Sudah. Saya produsen green tea probiotik Pak. Base usaha kami memang di Microba Farm. Jadi kami Microba Expert. Jadi kami menanamkan bacillus dari tanaman di dalam daun teh sambil mengembangkan mikroba yang sudah ada di dalam daun teh. Nah, daun teh ini semuanya dari Indonesia. Karena informasi dari teman-teman di Jepang, daun teh Indonesia memiliki kadar KCG-nya sangat tinggi sekali. Nah, tadi dari Bu Anggun dijelaskan kalau untuk makanan minuman yang healthy lagi digemari di sana. Apakah ada potensi untuk masuk pasar ekspor di Afrika Selatan dan prosedur prosesnya seperti apa kira-kira gitu Pak. Terima kasih, sementara itu dulu. Baik, terima kasih. Silakan mungkin Bu Anggun atau Pak Dubes yang mau menjawab.
untuk izin Pak Dubes untuk green tea probiotik atau tadi microba farm ya. Untuk green tea di sini untuk jenis teh di Afrika Selatan sendiri dia juga cukup kuat untuk produk teh karena mereka di sini banyak meminum teh terutama yang diproduksi oleh Afrika Selatan sendiri. Itu apa namanya rooibos tea kalau Bapak pernah mendengar mengenai teh rooibos itu dari Afrika Selatan. Jadi untuk mengenalkan produk teh baru untuk peluang pasar cukup besar, tapi memang untuk memperkenalkannya memang harus ekstra effort, usahanya harus cukup ekstra karena mereka kalau di sini kalau teh itu identik dengan rooibos. Jadi untuk mengenalkan teh, misalnya teh jasmine ataupun teh atau green tea tadi, green tea probiotik itu harus mengedukasi masyarakatnya lebih lagi. Tapi memang kalau kita lihat ke supermarket ataupun ke toko-toko kesehatan, memang itu mulai banyak yang mengenalkan produk-produk yang mengandung yang tadi healthy products ya. Untuk green tea pun itu juga mulai banyak di produk di supermarket ataupun toko-toko yang memang khusus menjual produk-produk kesehatan. Jadi untuk peluang tentu masih ada, cuman memang promosi dan mengedukasi masyarakatnya harus extra effort lagi. Lebih lagi ya Bu ya. Oke. Baik, terima kasih. Ini tadi ada juga yang belum sempat bertanya. CV Alam Indah, silakan CV Alam Indah. Halo, CV Alam Indah. Silakan CV Alam Indah mau bertanya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Roni, Pak Titan, ya. Pak Salman Al-Farisi, dan Bu Anggun. Saya dari CV Alam Indah Semarang. Mungkin langsung aja saya ingin menanyakan untuk produk handmade handicraft yang khusus untuk peralatan dapur seperti sendok, garpu, kemudian talenan, cobek, piring, mangkok, ya itu yang dari bahan kelapa karena kita produksi itu. Kemudian untuk peralatan-peralatan kebersihan seperti misalnya sapu, kebetulan kita di sini ada 3 jenis sapu ya, sapu lidi, broomstick, coconut broomstick, kemudian sorghum broom sama coconut hose, sapu tepes ya dari serabut kelapa itu. Kira-kira ada peluangnya nggak kalau di Afrika ya? Baik, terima kasih Mas. Monggo Bu Yasin, Bu Anggun atau Pak Dubes barangkali. Untuk handicraft peralatan dapur di sini Handicraft Indonesia sudah ada beberapa importir yang mengimpor handicraft dari Indonesia. Pertama tadi dari bahan kelapa itu cukup ada peluang sih Pak. Nanti mungkin kalau CV Alam Indah mau mencoba pasar Afrika Selatan, nanti kita bisa ajak untuk pameran apa tadi Decorex, yang pameran kebetulan itu kan pameran furniture dan handicraft. Nanti paling yang biasanya mereka akan terutama untuk furniture ya, untuk semua barang yang kita perkenalkan biasanya mereka akan menanyakan mengenai sampel terlebih dahulu. Jadi mereka bisa melihat secara langsung kualitas dan bentuk produknya seperti apa. Nanti kita bisa share atau bisa nanti di email kami untuk
ya sekali lagi company profile dan katalognya. Nanti kalau memang ada minat dari sini, mereka biasanya akan meminta untuk sampel-sampel untuk mereka lihat secara langsung bagaimana produknya. Mungkin itu sih Pak. Tapi kalau untuk peluang dari bahan kelapa di sini cukup berpeluang besar sih Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Anggun. Nah, ini ada juga mungkin 2 lagi ya. Kami kesempatan tadi yang sudah raise hand dari tadi ada Jamur Anafi. Silakan Jamur Anafi. Di dekat ember tuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih banyak Bapak Tan, Pak Dubes, Bu Anggun, ada Pak Joni, salah satu coach dan mentor idola Pak. Sekilas saja, Ibu saya bergerak di budidaya jamur, tiram, dan olahan. Sekilas melihat potensi di Afrika, saya sempat searching juga. Memang ada petani budidaya jamur di sana, tapi kalau untuk olahan yang kita buat itu mulai dari chipsnya, kemudian dari rempah-rempah dibikin serbuknya, Pak, dari dibikin kaldu. Apakah memungkinkan pasar kita masuk ke sana, Pak? Bu, itu yang pertama, karena alhamdulillah saya masih hand carry konsepnya ke beberapa negara, Hong Kong, Malaysia, Singapura, sama terakhir ke Belanda. Ya, besar harapan dengan kondisi saat ini ada potensi di sana, apakah kita perlu kirim sampel atau seperti apa sih? Itu saja Bapak. Terima kasih Pak Titan dan teman-teman. Terima kasih. Kalau untuk produk jamur di sini memang belum dikenal Pak untuk apa tadi chips dari jamur ya, belum ada Pak untuk di sini. Jadi tuh untuk peluangnya memang masih ada karena memang di sini belum, kalau kita ke mana, ke supermarket itu tidak terlalu, saya sih belum pernah lihat ya yang chips apa namanya keripik tapi dari jamur itu memang belum ada di sini. Jadi tuh untuk peluangnya cukup besar. Kemudian untuk kaldu jamur pun di sini baru supermarket Asia yang menjual kaldu dari jamur. Kalau untuk nanti bisa kita ikutkan di pameran Afrika Big Seven kalau Bapak memang mau berminat untuk menjajaki pasar Afrika Selatan, nanti kita bisa ikutkan di pameran Big Seven. Itu salah satu pameran makanan dan minuman terbesar di Afrika Selatan, dan tidak hanya di Afrika Selatan, bahkan itu juga menjaring buyer dari negara-negara Afrika lainnya. Kemudian untuk sampel tadi cukup penting Pak, kalau nanti memang ingin ikut di Afrika Big Seven, biasanya kami meminta sampel terutama untuk yang misalnya yang untuk bisa di taste langsung oleh calon buyer. Biasanya itu kita bagi-bagi sampel juga di pameran itu. Mungkin itu Pak. Ya, baik Bu Anggun, terima kasih. Dan ini karena tidak bisa kami mengakomodir semua sebab ini masih banyak dan juga terkait waktu. Tadi ada yang bertanya juga ke kami terkait produk tenun dari NTT. Nah, kira-kira kalau produk tenun dari NTT, kemudian tadi ada juga terkait kopi yang bertanya, kemudian tadi masih sama handicraft juga pertanyaannya. Mungkin itu Bu ya. Jadi ada tenun, ada kopi, mungkin bagaimana peluangnya Bu Anggun? Kalau kopi, kebetulan kami akan mengadakan ini Pak, apa namanya, Indonesian Coffee Week. Jadi kita akan mengenalkan kopi ke masyarakat Afrika Selatan. Kebetulan kopi memang mereka juga cukup peminum kopi di sini, tapi memang kalau kopi Indonesia itu lebih banyak yang di blend, jadi bukan yang single origin. Ataupun kalau kita tanya beberapa roastery di sini, mereka biasanya hanya mengimpor green beans dari Indonesia untuk di blend lagi oleh mereka dan atau di roast sendiri oleh mereka. Tapi mereka banyaknya mengambil, salah satu importernya banyaknya mengambil dari pasar kopi yang di Belanda ya, lelang kopi yang dari Belanda. Kopi Indonesia di sini
sekali lagi cukup berpeluang besar Pak, karena memang mereka peminum kopi ya di Afrika Selatan. Tapi memang harus dari segi harga harus cukup bersaing dengan kopi-kopi Afrika, negara tetangga Afrika Selatan seperti Ethiopia, Ghana, seperti itu. Kemudian tadi untuk tenun, di sini kita harus jajaki sih Pak peluang pasarnya terlebih dahulu untuk tenun ya. Karena memang belum yang dikenal di sini memang lebih ke batiknya bukan tenun. Tapi nanti kita akan jajaki dulu potensi pasarnya di sini. Kita akan survei seperti apa. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Bu Anggun. Tadi juga ini karena tidak bisa mengakomodir semua pertanyaan. Mungkin ini terakhir ada satu lagi terkait rempah-rempah dan juga essential oil. Bagaimana peluangnya di Afrika Selatan? Kalau untuk rempah, kami juga cukup banyak mendapat pertanyaan terutama dari Kemenko Marinvest ya, karena itu salah satu program Kemenko Marinvest adalah melakukan Indonesia Spice Up the World kalau nggak salah satu programnya. Untuk rempah-rempah di sini memang masakan Afrika Selatan tidak terlalu banyak menggunakan rempah-rempah, tapi untuk seperti merica, pepper dari Indonesia itu salah satu yang cukup dominan Pak di Afrika Selatan. Kemudian kalau misalnya bumbu masakan jadi memang karena tadi masakan Indonesia tidak terlalu dikenal di Afrika Selatan, jadi itu harus extra effort ya Pak. Kami ke Kemenko Marinvest juga menyarankan melalui Pak Dubes juga melalui KBRI itu kalau bisa juga ada pengusaha restoran Indonesia yang berani untuk membuka franchise ataupun membuka restoran di sini karena itu salah satu sarana untuk mengenalkan dan membuka pasar rempah Indonesia untuk masuk ke Afrika Selatan. Cuman memang salah satu yang berpeluang seperti mereka di sini cukup suka dengan barbecue Pak atau dikenal dengan braai. Jadi rempah-rempah yang berkaitan dengan barbecue atau braai itu cukup berpeluang besar juga untuk masuk ke pasar Afrika Selatan. Kemudian tadi selain rempah tadi? Essential oil Bu. Oh, essential oils. Untuk essential oil di sini cukup salah satu spa Indonesia Pak, itu Tirta Ayu Spa itu sudah membuka spa di negara tetangga Afrika Selatan yaitu Eswatini dan kebetulan mereka juga sudah bekerja sama dengan Eswatini untuk membuka untuk memproduksi produk-produk terkait spa ya terutama di Eswatini dan itu kita dapat informasi dari pemilik Tirta Ayu Spa kalau ternyata cukup diminati. Nah, untuk pasar Afrika Selatan sendiri, selain Eswatini, untuk pasar Afrika Selatan, di sini yang dikenal spa itu masih spa Thailand, Pak. Spa Thailand. Tapi ada satu pemilik spa Indonesia juga yang sudah membuka di Durban ya. Di Durban. Itu cukup diminati juga, Pak. Jadi, essential oil itu bisa kita masukkan ke kategori, kita pasarkan ke tadi ke spa-spa itu. Kemudian tadi kita juga bisa kalau misalnya memang tertarik untuk masuk ke Afrika Selatan, kami ada pameran yang professional beauty, Pak. Nah, si professional beauty itu nanti kami rencananya membawa memang produk-produk kecantikan Indonesia, entah itu produk terkait rambut, ataupun kosmetik, ataupun tadi essential oil itu juga. Ya. Itu, Pak. Ya. Oke, ini mungkin terakhir dari saya, Bu. Karena ini hari ini tanggal 27 Mei ini Hari Jamu Nasional. Nah, ini apakah ada peluang jamu Indonesia ke Afrika? Karena kalau saya ke China sudah ada dealing, tinggal tinggal follow up ya untuk masuk jamu. Jamu herbal products ya Pak, berarti masukkan hitungannya ya. Ya.
bisa kita tawarkan Pak ke apa namanya, si health connections gitu-gitu tuh, ke kayak semacam toko kesehatan itu apa, tapi bukan memang supermarket, tapi mungkin nanti kalau kita mengenalkannya mungkin di sini bukan perlu dengan edukasi bawa dulu jamu ya, ya Pak. Ya, Betul, edukasi bukan dengan jamu, tapi lebih ke ini herbal products dari Indonesia. Baik. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Mohon maaf buat teman-teman yang belum terakomodir pertanyaannya. Nanti silakan gabung di grup WhatsApp yang sudah kami bentuk. Mungkin nanti kita akan terus berkomunikasi dengan pihak ITPC dan juga dengan Pak Dubes. Nah, kami persilakan mungkin closing statement dari Pak Dubes ataupun Ibu Anggun untuk menutup sesi Zoominar kali ini. Silakan Pak. Terima kasih Pak Titan untuk kesempatannya, dan teman-teman sekalian. Saya kira tadi ada beberapa pertanyaan yang saya kira sudah dengan cara baik disampaikan oleh ditanggapi oleh Ibu Anggun. Prinsipnya sebetulnya banyak hal yang harus kita lakukan, termasuk memperkenalkan produk-produk Indonesia. Seperti tadi ada keripik jamur dan sebagainya. Nah, ini mungkin nanti bisa masuk dalam kategori makanan-makanan vegan yang sekarang sebetulnya sedang hype juga di Afrika Selatan. Jadi di Cape Town umpamanya, di mana banyak masyarakat yang memang sadar kesehatan tinggi, bahkan tempe kita oleh beberapa masyarakat Indonesia yang sudah memproduksi tempe cukup laku. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya produk-produk yang memang memiliki kategori produk kesehatan itu juga sangat diminati, terutama bagi masyarakat vegan yang sekarang sudah semakin hari semakin meningkat. Lalu mengenai produk-produk furniture, sebetulnya bukan sekedar furniture yang dibutuhkan oleh pasar Afrika, tapi tentu saja cobalah kita jajaki kalau memang kita bisa menggunakan Afrika juga sebagai basis produk kita. Jadi finishing touch-nya bisa dilakukan di Afrika umpamanya untuk pasar di luar Afrika Selatan. Nah, ini yang juga perlu kita jajaki, jaga dua-duanya dapat, karena Afrika Selatan ini sedang getol-getolnya untuk menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu bisa kita tanggapi melalui kerjasama semacam itu. Lalu mengenai tadi semacam gift dan sebagainya, itu saya kira artwork kita saya kira cukup terkenal, tapi kadang-kadang kita kalah bersaing dengan Cina dan Thailand dalam konteks kemasan. Ini yang saya kira penting sekali di sekolah ekspor juga mempunyai program khusus mengenai bagaimana kita meningkatkan kemasan. Kita ini dari sisi kualitas produk saya kira tidak kalah dengan negara-negara yang lain, tapi dari kemasan kita selalu di belakang, terutama kalau boleh saya katakan ada 4 besar kemasan terbaik ketika kita masuk ke dunia gift dan sebagainya. Jepang, Cina, Korea Selatan, dan Thailand. Kita selalu di bawah, di belakang mereka. Kita kadang-kadang membeli kue dari Jepang itu bukan membeli kuenya, tapi membeli bungkusnya. Nah, ini yang saya kira penting untuk kita lakukan. Ini yang kita masih jauh di belakang mereka. Produk kita nggak kalah. Lalu tadi juga produk-produk spa, kita mencoba juga mendorong produk-produk semacam itu. Di Thailand itu, di Afrika Selatan itu hampir setiap titik kota kecil mesti ada lapangan golf. Dan sebetulnya ini bisa kita manfaatkan untuk mempromosikan spa kita. Spa di Thailand, di Afrika Selatan ini masih dikuasai oleh Thailand. Oleh karena itu produk-produk essential oil dan sebagainya lebih banyak datang dari Thailand tentu saja. Ini yang saya kira peluang kita untuk memperkenalkan produk kita.
Oleh karena itu saya kira ITPC sudah menyiapkan tempat sekarang ini untuk display produk-produk kita. Lalu kita juga tidak cuma sekedar tempat, tapi juga kita mencoba untuk melakukan program promosi yang lebih immerse kepada masyarakat seperti lomba desain. Lalu juga dalam waktu dekat kita juga sedang melakukan pembicaraan mengenai promosi fashion produk kita baik di Indonesia maupun nanti di Afrika Selatan. Kita juga tadi Bu Anggun sudah singgung mengenai Coffee Week, Indonesian Coffee Week. Bahkan nanti Bu Anggun, saya dan sebagainya juga akan belajar menjadi baristanya sehingga kita bisa langsung melayani kopi kepada para pengunjung. Ini saya kira hal-hal yang patut kita dorong bersama-sama. Saingan kopi Indonesia tentu saja tidak ringan karena ada Ethiopia, ada Ghana, dan tentu saja juga ada Brazil yang cukup dikenal di sini dan mereka melakukan blending kopi. Tapi tentu saja bukan sesuatu yang tertutup kemungkinannya. Kita akan jajaki lebih lanjut. Dan bahkan beberapa waktu yang lalu saya juga menggunakan cerutu Indonesia untuk kita jadikan gift kepada orang-orang yang memang mengisap cerutu, sehingga cerutu tidak semuanya dari Kuba, tapi cerutu juga berasal dari Indonesia. Ini salah satu contoh yang not to mention batik. Tentu saja batik itu kemarin saja saya di airport ketemu orang minta batik dan sebagainya. Jadi ini peluang-peluang yang saya kira patut untuk kita kembangkan. Nah, nanti tentang spices, tentang produk-produk tadi spices kan sebetulnya dulu masyarakat Indonesia berada di Afrika Selatan pada abad ke-17 kan tidak lain dan tidak bukan karena spices. Jadi spices kita tentu saja sudah dikenal lama sekali dan sekarang dimasuki oleh India. Jadi spices yang masuk ke Afrika Selatan lebih banyak dimasuki dari India. Jadi artinya sebetulnya pasar spices itu ada. Jadi pasar rempah-rempah itu ada. Tinggal bagaimana kita berani bersaing dengan produk-produk yang sudah ada di sini. Seperti tadi Bu Anggun sudah nyinggung pala kita bukan sekedar pala, jadi merica dan sebagainya berasal banyak dari Indonesia. Saya kira ini penting untuk kita kembangkan. Produk-produk perikanan yang fresh juga sudah memasuki. Mengenai halal tadi juga disebut negara Afrika Selatan ini halal produk tidak ditangani oleh pemerintah tapi oleh lembaga-lembaga semacam MUI di sini. Tapi meskipun bukan negara Muslim, tapi produk halal juga semakin berkembang, semakin tersedia di supermarket besar. Yang membuat kaget saya kadang-kadang saya bisa mendapatkan daging burung onta, daging bebek, daging ayam halal dan bahkan permen itu halal. Jadi ini juga artinya ini peluang yang baik juga untuk kita kembangkan. Kebetulan ada dua provinsi yang memang di situ banyak sekali Muslimnya, KwaZulu-Natal dan Western Cape, yang dua-duanya adalah provinsi yang dari sisi ekonomi cukup maju, sehingga ini juga menghadirkan pasar sendiri. Dan di Western Cape utamanya itu tempat di mana banyak masyarakat keturunan Asia, terutama keturunan Indonesia berada. Nah, ini adalah niche market yang kita perlu garap. Terus terang kita agak sedih juga karena meskipun mereka berketurunan Indonesia, tapi sudah susah untuk mencari jejak kuliner mereka. Mereka lebih banyak dipengaruhi oleh India daripada
Indonesia. Mungkin dulu susah mencari bumbu masak Indonesia, sehingga mereka lebih mudah untuk mencari bumbu masak India, sehingga masakan-masakan dan mereka lebih banyak India. Nah, ini yang saya kira penting untuk kita garap bersama. Kami komitmen bahwa ITPC, KBRI tentu saja kita komitmen tinggi untuk membantu UKM dan monggo silahkan manfaatkan kami. ITPC sudah menyiapkan marketplace juga gratis, baik melalui digital, dan nanti insya Allah dalam waktu dekat KBRI juga akan melakukan hal yang serupa untuk kita pasarkan bersama. Dan pasarnya bukan sekedar pasar di Afrika Selatan, tadi Bu Anggun dan saya sudah singgung, di Johannesburg itu tempat banyak para pebisnis bertualang dari berbagai negara di Afrika. Saya kira itu Pak Titan, tetap semangat, kami di perwakilan tidak akan juga patah semangat, akan selalu bersama-sama Ibu dan Bapak sekalian mempromosikan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sangat apresiasi sekali, terutama untuk Pak Dubes yang sudah meluangkan waktu memberikan informasi dan juga paparan yang sangat bermanfaat, sehingga teman-teman di pengusaha-pengusaha di Indonesia lebih paham lagi tentang market di Afrika Selatan. Dan juga buat Ibu Anggun yang sudah menjelaskan secara detail dan teknis, mungkin nanti bisa tetap berkolaborasi dengan kami, Bu, dengan Sekolah Ekspor, karena banyak juga member-member kami juga banyak membina UKM-UKM, nanti bisa beberapa produk-produk potensial yang memiliki kriteria yang sudah layak ekspor ataupun memang sudah siap untuk ekspor ke Afrika Selatan, nanti bisa kita bantu untuk akomodir gitu. Oke, buat Bapak Ibu sekalian, karena waktu juga sudah lebih dari, mungkin udah hampir 2 jam, ini kita tidak terasa ya, karena saking asiknya nih obrolan terkait dengan peluang yang ada di Afrika Selatan. Mungkin ada closing statement dari Bu Anggun? Mungkin menambahi yang tadi Pak Dubes sampaikan, kami ITPC Johannesburg siap membantu eksportir Indonesia, UMKM Indonesia untuk memasuki pasar Selatan Afrika. Kami siap dihubungi melalui email, melalui website, melalui Instagram, dan kalau memang Bapak dan Ibu mau menitipkan barangnya untuk secara digital, kami ada website, nanti kami bisa masukkan di situ. Kemudian tadi Pak Dubes juga menyampaikan tentang ruang display kami, nanti kami bisa pamerkan di ruang display kami. Mungkin itu saja, Pak. Baik, terima kasih. Untuk Pak Roni, mungkin barangkali ada closing statement. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dubes dan Ibu Anggun dan juga teman-teman yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa meningkatkan jumlah ekspor kita ke Afrika Selatan. Kita tetap semangat untuk ekspor walaupun pandemi. Salam ekspor. Baik, terima kasih. Acara ini sudah berakhir. Kami tutup. Dan atas partisipasi, atas waktu, atas informasi dan segalanya yang telah diberikan oleh KBRI kita di Afrika Selatan, juga ITPC di Johannesburg, kami ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf kami sebagai penyelenggara barangkali tidak bisa memenuhi semua pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan. Nanti selanjutnya untuk action berikutnya bisa dibahas di grup WhatsApp. Nah, nanti akan kami ulas lagi tadi mungkin informasi email, website, dan lain sebagainya. Baik, kita tutup saja acara ini. Kita ucapkan alhamdulillah dan
Selamat siang buat Ibu Anggun yang di Afrika Selatan di Johannesburg, dan juga selamat sore untuk Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Titan. Sukses.